Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Operasi teknik kimia 1 tentang agitator and mixing and required power. Sekarang ada di poin 3.4G, yaitu adalah waktu pencampuran bagi cairan bercampur. Pada satu metode ini digunakan untuk mempelajari waktu perpaduan atau pencampuran dua cairan bercampur. Sejumlah banyak asam klorida ditambahkan ke ekivalen NaOH dan waktu yang dibutuhkan untuk apa ini? Untuk sebagai indikator mengubah warna yang dicatat. Jadi ada perubahan warnanya. Kita biar nggak kepotong ya. Oke, di sini ada bahasa ekivalen. Ekivalen tuh setara ya, tapi bisa juga yang lain sih ya. Jadi kayak NaOH itu kan punya gugusnya Na plus 1, sedangkan di sini Cl min 1, jadi setara sama dengan 1, maksudnya ekivalen ke arah sana ya. Dengan apa sih? Bilox maksudnya. Selanjutnya di sini jelaskan lagi, ini sebagai ukuran pencampuran molekul-molekul. Metode eksperimen lainnya juga digunakan. Pencampuran yang cepat terjadi di dekat impeller dengan pencampuran yang lebih lambat, yang bergantung pada laju sirkulasi pemompaan dalam zona terluar. Pada gambar 34-5, sebuah korelasi pada waktu pencampuran diberikan bagi pengaduk turbin B5M5N1. Nah, faktor pencampuran yang tak berdimensi atau FT di sini ya, didefinisikan sebagai ini. Jadi kayak faktor pencampurannya ya. Terus di mana TT yang ini adalah waktu pencampuran dalam second. Nah, untuk NNN yang lebih dari 1000 sejak FT adalah konstanta secara perkiraan, lalu TT N pangkat 2/3 adalah konstanta. Konstanta apa nih? Konstanta saja ya. Nah, untuk beberapa alat pencampur lain itu telah ditunjukkan terhadap TTN adalah konstanta secara perkiraan. Untuk men-scale up dari tangki satu ke ukuran tangki lainnya dengan geometri yang menyerupai dan dengan daya persatuan volume yang sama dalam area turbulen, waktu pencampuran dihubungkan oleh persamaan ini. Ya, jadi dia scale up dari pencampuran ya, 1 dengan 2. Nah, lalu sini oleh karena itu waktu pencampuran meningkat untuk tangki yang lebih besar. Untuk menjaga scale up dalam waktu pencampuran yang sama, daya persatuan volume V daya per volume meningkat secara nyata. Bisa dilihat dari sini. Biasanya scale up bagi tangki berukuran besar, waktu pencampurannya agak lebih besar digunakan sehingga daya persatuan volume tidak meningkat secara nyata. Nih kamu bisa lihat ini ya. Ini yang faktor pencampuran ya. Tak berdimensi. Oke. Jadi bisa kamu pakai NRE, nanti kamu dapat faktor pencampurannya. Dan ini biasanya yang berada di bawah garis kurva ini ya. Oke, lalu ada gambar 34-5 itu adalah hubungan waktu pencampuran bagi cairan yang bercampur menggunakan sebuah turbin dalam sebuah tangki berbaffle. Untuk jenis turbin plain, turbin dengan disk, turbin bila pitch. Oke, lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, waktu pencampuran untuk pengaduk helical ribbon ya, itu kamu mengikuti kaidah yaitu NR-nya kurang dari 20 ya, kurang dari 20, dimana pitch pengaduk per diameter tangkinya adalah 1,00. Nih, nyari nih ya. Terus juga ada pitch per diameter tangkinya adalah 0,5. Untuk cairan yang sangat kental atau viskos ini, dari pencampur helical ribbon memberikan waktu pencampuran yang lebih kecil dibandingkan untuk turbin untuk sebuah turbin untuk daya persatuan volume yang sama.
Untuk cairan yang tidak berviskos, sebagaimana itu memberikan waktu yang lebih lama. Terus gimana kalau dengan yang tangki propeller? Dalam tangki berbaffle itu adalah sebuah koreksi waktu pencampuran diberikan oleh Biggs ya di B5, dan itu adalah sebuah tangki tak berbaffle oleh Fox dan Genn. Oke, sekarang lanjut ke poin yang H di sini. Bilangan aliran dan laju sirkulasi dalam pengadukan. Sebuah pengaduk berperan seperti impeller pompa sentrifugal tanpa sebuah casing dan memberikan sebuah aliran ketika puncak, maksudnya head tekanan tertentu. Head itu kayak apa ya, saya bilang bukan kepala artinya ya. Sebuah pengaduk berperan seperti impeller pompa sentrifugal tanpa sebuah casing dan memberikan sebuah aliran ketika puncak atau head pressure tertentu di sini. Laju sirkulasi ini dalam bentuk Q yang satuan adalah meter pangkat 3 per second dari tepi impeller adalah laju alir yang tegak lurus terhadap area keluaran impeller. Kecepatan fluida telah diukur di para pencampur dan telah digunakan untuk mengkalkulasi laju sirkulasi. Data untuk tangki berbaffle telah dikorelasikan dengan menggunakan bilangan aliran tak berdimensi. Oke, ini dia. Jadi kalau kamu pakai, kalau ini kan dia untuk pengaduk ya. Nah, kalau di sini ada pengaduk yang tipe marine propeller, nanti NQ-nya adalah setengah, udah langsung exactly sekian gitu ya. Kalau yang turbin 6 bila dengan disk itu 0,75 dan seterusnya di sini ya. Dengan melihat dulu ya jenis turbinnya apa. Lalu sini lanjut ke sistem pengadukan spesial. Ada yang dibahas pertama adalah suspensi padatan. Lalu ada lagi yang ini. Di suspensi padatan, pada beberapa sistem pengadukan, sebuah padatan disuspensi dalam cairan teraduk. Contohnya adalah tempat padatan terdispersi secara halus dilarutkan ke dalam cairan mikroorganisme disuspensi dalam proses fermentasi. Sebuah campuran homogen cair padat diproduksi sebagai umpan proses dan padatan tersuspensi digunakan sebagai katalis untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Suspensi padatan adalah sedikit menyerupai dengan bed terfluidisasi. Bed terfluidisasi itu kayak ada padatan yang kemarin saya bilang ada kayak bagian flat di dalam dandang ya. Nah, itu ada unggunnya kayak apa namanya? Fluidis bed. Nah, ini bisa nih ya, ini ada bed yang di sini nih, nanti disirkulasikan bisa seperti ini ya. Jadi bawah nanti ada gas, di sini tuh padatannya. Ini padatan masuk, ada padatan yang keluar, ini udara yang kita berikan. Mana tadi? Tersuspensi nih. Dalam aliran sirkulasi sistem teragitasi pada cairan menjaga partikel-partikel dalam proses suspensi. Sejumlah dan tipe pengadukan yang dibutuhkan bergantung pada utama kecepatan settling terminal, kecepatan pengendapan akhir partikel, yang dapat dihitung menggunakan persamaan dalam bagian 14.3. Persamaan empiris untuk memprediksi daya yang dibutuhkan untuk mengendalikan suspensi atau partikel itu ada pada referensi M2W1. Poin 2 dari sistem pengadukan spesial adalah pendispersian gas dan cairan dalam cairan. Dalam proses pendispersian gas cair, gas dikenalkan di bawah impeller yang membelah gas menjadi gelembung sangat halus. Tipe dan kemiringan pengadukan mempengaruhi ukuran gelembung
dan total area antarmuka. Tipe dari sekian proses adalah aerasi pada industri pengolahan limbah, hidrogenasi cair melalui gas hidrogen yang menghadirkan katalis, pengabsorpsian zat larut dari gas oleh cairan, dan proses fermentasi apa ini? Kok gantung? Dan proses fermentasi, oke, titik ya dia. Korelasi tersaji untuk memperkirakan ukuran gelembung, hole up ya, dan daya yang dibutuhkan dalam bentuk kilowatt. Nah, lalu kemudian untuk cairan terdispersi, ini yang untuk si cairannya. Tadi kan dia bilang mau gas cair ya. Bentar, saya balik dulu. Ini aerasi ya. Oke, balik dulu. Untuk cairan terdispersi dan cairan yang tidak bercampur, lihat referensi T1. Daya yang dibutuhkan untuk pengaduk dalam sistem pendispersi gas cair dapat sekitar kurang dari 10-50% dibandingkan yang dibutuhkan ketika tidak ada gas yang hadir. Oke, yang ketiga poinnya adalah pencampur yang tidak bergerak, diam. Pencampuran dofrida dapat diselesaikan dalam pencampur diam dengan tidak ada pergerakan. Dalam alat komersial seperti itu, elemen di dalam pipa secara berturut-turut membagi bagian-bagian aliran dan kemudian menggabungkan kembali ke bagian tersebut. Pada tipe ini, elemen helical pendek membagi aliran menjadi dua dan merotasi 180 derajat. Elemen keluar diatur pada 90 derajat ke pertama lagi membagi aliran menjadi dua. Setiap elemen di sana terdapat dua divisi dan penggabungan kembali atau 2 pangkat N untuk elemen N dalam berbagai seri. Untuk 20 elemen sekitar 10 pangkat 6 divisi terjadi. Tipe lainnya yang tersedia terdiri atas lembaran bar. Ini batang maksudnya ya, bar itu. Tipe lain yang tersedia yang terdiri dari lembaran, batang, atau flat yang memanjang dalam sebuah pipa. Penurunan tekanan rendah adalah karakteristik seluruh tipe para pencampur ini. Pencampuran bahkan pada bahan yang sangat kental juga bagus bagi pencampuran ini. Oke, materi selanjutnya adalah pencampuran bubuk bahan viskos dan padat ya. Lumayan ya. Oke, dikit lagi kok ya. Nanti 3.5 kita off dulu. Oke, sampai sini dulu ya, nanti dilanjut ya, agak capek ya. Terima kasih atas waktunya untuk penjelasan kali ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.